Buru-buru Zakaria aja, muridnya pun 12 orang, dua pun yang mengkhianati. yang dulu muncul, nanti gue emosi gue tusuk pula lo. Lo diam dulu di situ. Raja dari mana? Ngeri kali kalau kalau Nabi kayak rupa kau begini, jemaatnya kabur lah, macam-macam terus. Enggak, memang kalau seorang nabi itu harus keras, beda sama pendeta. Kalau pendeta memang agak lembut. Gue memang didesain sebagai rasul dan nabi, jadi memang seram. Karena yang gue hadapin kan Diana. Diana, Diana mau. Nabi kau nih Diana. Diana ini nabimu loh. Percaya nggak? Enggak ada nabi. Ya udahlah dia Ya, kok Diana. Gue juga nggak kalau orang yang lo. percaya kenabian lu tuh masuk surga nggak? Enggak. Suruh ke lubang buringnya Lucifer aja, suruh terjun payung ke situ. Capek gue ngurusin dia. Ya, mati ya, di dalam tanah yang lama. Ini ya. Kalau Yesus akan datang. Zakaria 14 dikatakan di sini pada waktu itu ya, Zakaria 14 ayat 10 kalau sebentar ya. Nah ini nih ayat 4 ya. Pada waktu 3, Zakaria 14 ayat 3, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa, ia akan berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Lalu ayat 9, maka dia akan masuk melalui pintu gerbang Golden Gates. Di Jerusalem itu ada namanya Golden Gates, itu adalah pintu yang selalu tertutup sampai kapanpun, dan itu nanti akan terbuka ketika Tuhan turun melalui pintu gerbang timur. Nah, yang akan turun di Bukit Zaitun melalui pintu gerbang timur itu Yesus. Karena ketika Yesus naik ke sorga, itu pas di Bukit Zaitun, dia naik ke sorga, lalu malaikat berkata akan turun juga di tempat itu. Nah, Yesus nanti akan turun di Bukit Zaitun, dan ketika kakinya berjejak di Bukit Zaitun itu akan terbelah, maka dia akan masuk melalui pintu Golden Gate menurut Yesaya 44 ayat 9, dan di situ dia akan duduk di atas tahta Daud, yaitu menjadi raja di Yerusalem. Itulah kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Okay. Nah, jadi ini sudah dibuatkan oleh sebentar. Ayatnya ada nggak tertulis Yeshua? Tuh, Yesus ada nggak ayatnya? Sebentar. Memang di sini tidak dibilang Yesua, tetapi di sini dibilang Tuhan. Nggak ada sebentar. Nggak, ya sebentar. Tertulis apa enggak? Kan Yesus kan di sini kan belum lahir. Nah, makanya. Tetapi yang dibilang di sini, sebentar, lo udah mau tewas nih. Udah mau tewas lo di sini. Jadi gini. Sebentar ya. Di sini dikatakan yang akan turun menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun itu bukan nabi, bukan Mesias, tapi Tuhan semesta alam, dan akan menjadi raja di Yerusalem. Yang mau jadi raja di Yerusalem itu Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Mesias yang lo janjikan itu akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun dan bukitnya terbelah? Tentu tidak, karena lo bilang Mesias itu cuma cowok biasa, ya, cowok biasa, artinya digampar juga bisa pingsan. Nah, kalau ini yang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, ini bukan Mesias yang lu anggap. Mesias lu digampar mati. Mesias lu lebih kacau lagi. Sebentar. Digampar mati. Sabar. Ditusuk sebentar. Mati. Oke. Menurut Zakaria 14 ini, menurut lo ayat ini benar apa enggak? Tuhan akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Coba jawab. Di situ nggak ada kata Yesus tadi lo bilang. Jadi tidak ada meramalkan di sana. Iya, gua tanya lagi dulu. Ini menurut lo Tuhan semesta alam akan menjejak. Jadi pertanyaan gue tuh tadi kan, apakah ada tertulis dalam kitab para nabi bahwa Yesus akan datang sebagai raja itu? Nah, tadi dalam kitab Zakaria yang kau baca kan nggak ada Yesus, kau udah mengakui itu. Iya. Sekarang gue tanya kembali lagi sama lo, apakah lo percaya ayat itu palsu apa benar? Ayat itu palsu kalau ayat itu bohong apa benar? Ayat itu palsu kalau ditujukan kepada Yesus. Enggak, gue tanya lah dulu. Oke, sekarang gue tanya, menurut agama lo, benar nggak kalau Yahweh Tuhan lo itu, Tuhannya Musa, yang lo sembah, akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun? Benar apa enggak? Kalau menurut itu ya. Pusing kan lo? Benar. Benar. Nah, sekarang yang tidak benar kan? Iya benar, menginjakkan kaki di bumi di Yerusalem. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah yang belum jawab.
sebutkan ayat di mana Yesus akan datang sebagai raja. Kan pertanyaannya itu mana? Oh, kalau di dalam kalau di dalam Injil ada Matius 16 ayat 8, anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Injil itu kitab setan, dia mesti diikutin. Kita ada kitab tanah aja. Kan tadi saya tanyanya kitab tanah gitu. Kita kalau membantah ini loh, kita kalau membantah Injil itu kitab setan, kita harus kalahkan dulu kuasanya Yesus. Sampai hari ini belum ada yang bisa ngalahin dia. Yesus aja diajak sama setan, dia bawa ke atas loh. Setan bisa menguji Yesus, gila, setan hebat banget. Ketika Yesus naik ke sorga, kenapa setan nggak narik-narik kaki Yesus? Ketika Yesus naik ke sorga, kenapa nggak ditarik-tarik kakinya ke bawah? Yang pasti setan itu pernah nyeret Yesus naik ke atas terus disuruh. Iya, ketika Yesus naik ke sorga, kenapa setan nggak ngegantungin, setidaknya menahan Yesus jangan sampai naik? Kenapa? Gak tahu, karena itu kan kitab setan. Ya karena palanya udah diinjak duluan sama Yesus. Anjing, ngapain lo narik-narik kaki gua, katanya. Kayak gitu. Serem amat Yesus ngomongnya gitu. Nah iya, makanya Yesus yang mau turun di Bukit Zaitun itu sudah dinubuatkan dalam Zakaria kalau yang turun itu bukan manusia tapi Tuhan. Dan Abraham. Jadi nggak ada kata dia Yesus itu tertulis di dalam kitab para nabi dikatakan akan datang sebagai raja, nggak ada tertulis. Nah, sekarang kita lihat adalah nama sang raja tertulis namanya. Ini nubuatan yang namanya ditulis ya dalam kitab Ben Abraham. Dalam kitab lu lucu banget tuh, nama Yesus kan belum lahir di perjanjian lama. Lu cari nama Yesus ya belum ada lah. Nah itu dia, Yesus belum ada. Yesus lahir tahun ya itu anak TK juga bisa ngejawab kali. Ngapain harus rabi kayak lu? Nah iya, lu udah rabi belum sih? Makanya kalau lu belum rabi ntar gua lantik. Makanya klaim yang lu udah rabi belum sih? Makanya klaim yang mengatakan kalau aku sudah ada sebelum Abraham ada itu angus. Karena kalau lu bilang Yesus belum lahir itu dia belum jadi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, Yesus jadi Tuhan itu kapan? Apakah dia waktu dia sejak lahir sudah jadi Tuhan, atau setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis baru jadi Tuhan? Dari sorga dia udah sebagai Tuhan turun, firman menjadi manusia turun ke bumi. Tuhan turun keluar dari selangkangan, betul? Nggak masalah. Iya, salahnya nggak ada masalah. Ya, sebelum Yesus itu jadi Yesus itu kan Tuhan ya. Nah, ketika Tuhan turun jadi manusia, apakah Tuhan itu ditetein oleh perempuan? Ditetein nggak masalah, asal jangan meninggal. Kalau nabi-nabi lo kan udah meninggal, kan? Nggak ada. Apalagi Tuhan, nabi orang Islam. Nggak ada Tuhan yang pernah ditetein kecuali ya. Nggak masalah. Emang ditetein salah? Mana ayatnya ditetein berdosa lo? Ya bukan, kita ngomong soal berdosa. Ini kita ngomong soal derajat. Nggak masalah. Bukan kita yang ngatur dunia ini, Tuhan yang ngatur. Kalau dia mau nete, kenapa lo harus marah? Berarti Tuhanmu nete dulu. Tes. Nggak masalah kalau soal nete mah itu nggak dosa. Iya. Asal lu jangan. Berarti Tuhanmu nete, betul? Betul, ya. Betul. lanjut yang lain beda berapa? Tidak salah nih. Kacau nih. Kasihan gua. Iya, kalau lihat temanya ya, apakah Tuhan itu adalah Mesiah? Bacain Bil, Tehillim 2 nomor 2 Bil. Ya, gua lagi nggak di rumah, Ben. Gua lagi di rumah. Oh iya. Di situ tertulisnya Tuhan dan yang diurapinya atau dan Mesiahnya. Berarti Tuhan itu bukan Mesiah. Ayatnya jelas. Gimana? Tehillim 2 nomor 2. Bunyinya? Ini cuma ingat di akhir ayatnya, Tuhan dan yang diurapinya atau Tuhan dan Mesiahnya. Mantap. Gini loh, kalahkan dulu Yesusnya baru bebacot. Kalau nggak dikalahkan Yesusnya kuasanya, lu sembarang ngebacot takutnya emosi pala lo diinjak lo. Bener lo. Kan Yesus sudah dikalahkan sama mautnya Tuhan. Yesusnya udah bangkit. Ketika Yesus bangkit, kenapa Tuhan lo itu nggak narik Yesus ke bawah? Kan dia naik ke surga itu, duduk sebelah kanan Bapa. Kenapa lo kesempatan untuk nabi-nabi lo yang lo bilang nabi-nabi Musa kenapa nggak suruh dia narik ke bawah supaya dia nggak naik ke langit? Kan enakan di atas daripada di bawah.
Makanya gue bilang kalahkan dulu mujizatnya, baru lo bercongor. Kalau lo nggak kalahkan mujizatnya, takutnya Yesus emosi, pala lo langsung diinjak. Itu buat ngerinya. Itu sih lu itu mah bukan Tuhan yang kayak gitu. Halo, selamat sore abang-abangku yang Kan Yesus sudah bilang semua musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nggak lucu kan kalau palanya si Billy jadikan tumpuan kaki Yesus. Si Ben Abraham, si Billy, si Juma dijadikan tumpuan kaki Yesus kan nggak lucu. Sementara gue bersama Yesus sebagai pejabat, ya kan? Tapi hebatan ini ya, hebatan Zuma lah daripada Yesus gimana tuh? Oh kalau gua aja kan minta makan dari Yesus. Kalau Yesus kan udah naik ke surga, gua di bumi. Enggak, Yesus bisa belah laut merah nggak seperti Musa? Apa? Yesus bisa belah laut merah seperti Musa nggak? Itu mah dianggap Yesus tai yang kayak gitu-gituan. Itu cuma tai doang. Aduh, mujizat. Musa hebat gak? Sekali pukul cedak tuh laut. Musa itu pembantunya. Ketika Yesus di Gunung Tabor, itu Musa datang. Kata Yesus, cok, lu berdua turun dulu sini. Lu jangan kelamaan lu, gue gulung lo, kata Yesus. Turun gua Musa Melia. Kita bicara fakta, gak yang ada dalil. Musa itu bisa belah laut merah, gak? Yesus nggak bisa, gak? Gimana coba? Lebih lewat mana coba? Yesus aja sudah menunjukkan mujizat yang 1.000.000 kali lebih dari situ, yaitu bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Itu sudah 1.000.000 kali. Dari membelah laut aja Musa aja mati Yang juga bangkitin kok. siapa, gak? Coba. Roh Kudus. Lu kira Tuhan lo ya? Bapak, Galatia 1 nomor 1. Itu bukan bapak lo, men. Bapak-bapak aja lo. Lu cari bapak lo sendiri. Hebatnya, gak? Oh, dibangkitin bapak ternyata. Masa nggak bisa Bukan, bangkitin salah lo. hebat? Salah. Yang bangkitin Yesus Roh Kudus. Enak aja lo main bapak. Galatia 1 nomor 1. Ayo, baca. Oh, jadi lo udah kerja sama nih sama Paulus nih ya. Mulai hari ini lo udah kerja sama ya. Bangkitin itu. itu ayat dari kitab kol lo. Jangan dibantah lah. Kalau begini lo cara lo berdebat, ya wajar lah, gue di Indonesia ini penguasa debat lah nomor 1. Kalau gini cara lo. Nah, dengan dia dibangkitin bapak, berarti kan dia nggak bisa bangkit sendiri, gak? Yang ngebangkitin Yesus itu bukan cuma Bapa, Ucok. Yang ngebangkitin Bapa dan Roh Kudus. Roh Nah, itu Kudus maksudnya itulah ada yang dalilnya, ngebangkitin. gak? Yang ada dalilnya dia dibangkitin bapak. Roma 8 ayat 11. Dia dibangkitin Roh Kudus. Allah yang membangkitkan Yesus. Matius 12 ayat 28. Aku mau ngusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roma 8 ayat 11. Oleh Roh dia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Main bapak-bapak aja loh. Loh, Galatia bilangnya cuma bapak, gak? Nggak ada Roh Kudus, gak? Oh, Coba dibaca. lu berguru-guru sama Paulus. Itu tulisannya si Paulus. Nanti si Paulus emosi disumpel lo, muncung lo pakai kain lap lo. Hati-hati lo nyomot kita Paulus lo, hati-hati lo. Gini coret nih perkataan Paulus ternyata. Iya, makanya gue bilang lu jangan comot perkataan Paulus. Paulus juga orangnya emosian. Lu gitu. nafsirin. Berarti bisa salah dia ya firmannya ya. Sabdanya bisa salah ya. Bang, Paulus mengatakan dulu nih bang, Roh Allah yang yang Kristen dulu bang, mau nanya nih bang. Ya, silakan. Begini bang, pertanyaan saya kan ditujukan ke abang-abang yang Kristen nih. Tolong jelasin untuk Yohanes 20 bacaan langsung. 17a ya. Aku akan Ya, bacaan. pada Bapakku dan Bapakmu, Iya. Allah dan Allahmu. Iya. Gimana tuh? Iya, Yesus itu kan memiliki Bapa. Dia adalah anak tunggal. Kita bukan anak tunggal, kita umat. Nabi-nabi bukan anak tunggal. Nabi-nabi itu hamba. Jadi strukturnya harus jelas. Bapa, anak tunggal, hamba-hamba. Kalau anak tunggal itu jabatannya raja, bukan nabi. Hamba-hamba. Gini bang, sebentar dulu bang. Di situ kan abang bicara tadi tentang anak tunggal, sementara Yesus sendiri itu menyebutkan Bapakku dan Bapakmu, Allah Iya, dan kita- Allahmu.
Ya, tapi posisi kita memanggil Bapak sebagai Bapak bukan posisi kita sebagai anak tunggal. Kita diangkat. Ya, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima Roh Kudus, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita cuma diangkat jadi anak-anak. Tapi gelar anak tunggal itu cuma bisa dijabat oleh Yesus. Karena gue sendiri pun disebut anak Allah, tapi nggak bisa disebut anak tunggal. Jadi beda. Anak-anak Allah adalah anak angkat. Tapi kalau anak tunggal adalah pemilik seluruh kekayaan Bapa. Makanya Yesus berkata, segala yang Bapa punya, langit, alam semesta, itu punya gua, kata Yesus. Begitu. Apa bedanya sama kita dong? Kalau Yesus kan sementara dilahirkan Kalau kita bukan anak tunggal. Kalau anak tunggal itu pemilik seluruh bumi alam semesta punya Yesus. Kalau kita bukan anak tunggal. Kita cuma anak-anak yang diangkat. Anak-anak yang diangkat. Gini Bang, sebentar dulu Bang. Jadi kan logikanya gini, Yesus kan dilahirkan ke dunia ini sama seorang ibu kan. Kita juga dilahirkan ke dunia ini melalui proses dari kelahiran, dilahirkan oleh seorang ibu. Apa bedanya sama Yesus seperti itu Bang? Kalau Yesus itu lahir ke dunia, dia tidak diciptakan. Kalau kita diciptakan di rahim ibu kita, baru dikasih roh-roh kecil, ya kan? Jadilah kita. Kalau Yesus sebelum langit dan bumi ada, dia udah ada. Dia cuma turun ke perut Maria. Bedanya di situ. Dan dia yang turun ke perut Maria ini adalah Firman. Firman itu bukan nabi. Firman itu bukan ciptaan. Firman itu adalah pencipta. Makanya Yesus dengan darahnya bisa ngampunin dosa dunia. Nabi nggak bisa ngampunin dosa dunia. Tunggal ya Kak ya. Kalau Apa? anak tunggal ya. Kalau Musa dan para nabi itu bukan anak tunggal. Itu jabatannya Maksudnya cuma kalau dia hamba, hamba-hamba. dia pasti bukan anak tunggal ya. Benar. Dirian HP. Oke, Nabi saya Nabi bukan anak tunggal. saya kasih ayat ini di KPR ini Kak. Ayatnya gini Kak. KPR 3 nomor 13 Kak. Tertulisnya gini. Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov, Mana, coba? Elohim nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Jesus Christ. Nah tuh hamba dia. Gimana, Kak? Jadi gini, kalau kita membaca Alkitab, kita nggak boleh baca satu ayat. Hamba yang dimaksud di situ adalah Yesus memang menghambakan diri karena dia menjadi manusia dari Tuhan menjadi manusia. Itu kan turun derajat ya, dari Tuhan yang penuh dengan cahaya menjadi manusia, itu namanya menghambakan. Tetapi posisinya dia, real naturalnya dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dari mana kita tahu Yesus itu Tuhan? Darahnya bisa ngapus dosa dunia. Darah Musa nggak bisa ngapus dosa dunia. Darah Muhammad nggak bisa menghapus Kan dosa di situ dunia. disebut hamba. Berarti Tuhan punya hamba berupa Tuhan lain gitu Kak? Bingung saya Kak. Yesus menghambakan diri. Yesus menghambakan diri nggak masalah, tapi dia itu bukan posisinya tetap. menghambakan diri, tapi memuliakan hambanya yaitu Jesus Ya, Christ. makanya kan kita kan nggak boleh membaca cuma sebutannya. Kita lihat pekerjaannya. Begini, Sebutannya Bentar dulu, Bang. begini, pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi. Pekerjaan Nabi menyampaikan firman Tuhan, pulang dia ke rumah. Kalau pekerjaan yang dilakukan Yesus, ngeri bro. Satu, menghapus dosa dunia. Dua, nama Yesus bisa mengusir setan. Itu udah pekerjaan paling ngeri di dunia. Nabi nggak sanggup ke situ, uratnya putus nanti, pecah kepala nabinya. Jadi jangan sama-samain. Di Matius 18 ayat 19a, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Sementara di situ kan Allahku. Ya, Gimana tuh, Pak? jadi doa dan permintaan dikabulkan oleh Bapa kalau pakai nama Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 15, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Kalau nggak pakai nama Yesus, itu lo berdoa bisa dipecahin pala lu. Di situ kan Makanya doa itu harus pakai nama Yesus. Bang, di situ Ya, nggak makanya baca disebutkan dong Yohanes 16 ayat 15. Kita nggak boleh baca satu ayat. Jatuhnya pasal Di situ nggak penipuan. disebutkan nama Kita harus Yesus, baca Bang. Allah Yohanes pasal 16 ayat 15. Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Itu nggak bisa lo buang itu. Jadi kita menjelaskan ucapan Yesus, baca dulu keseluruhan, baru kita simpulkan. Nggak bisa kita Ini baca sepotong begini, kita simpulkan. Itu kalau bahaya. tidak baca bagaimana, kan kita harus tahu baca satu ayat. Berarti setiap ayat kandungan artinya banyak sekali. Bagaimana itu? Sedangkan ini agama ini kan
orang bisa baca dengan sendirinya dengan pemahaman ketika dia membaca per ayat misalnya toh, tapi ini bukan Makanya gini bang, Maksudnya begini, makanya kalau abang membaca ayat, mau tanya, kan Jangan itu dipotong dulu, kata jangan dipotong kamu, dulu. Jangan maaf, dipotong kata dulu. kamu itu bahwa Yesus itu apa menjelma jadi manusia. Nah kan aneh. Saya contoh, ini kayak apa tuh orang yang orang jadi intel begitu. Jadi tentara dia mau masuk itu dia jadi intel masuk ke masyarakat, dia harus berubah jadi masyarakat. Nah ini kan saya pikir tidak semudah itu. Masa Tuhan kenapa dia bukan Anda yang ngajarin, Anda jangan ngajarin. kenapa dia harus turun ke itu? Dia itu maha tahu. Allah itu maha melihat, toh, maha menciptakan. Kenapa harus? Sedangkan FBI saja dia tidak ada menciptakan, dia punya itu, dia bisa mampu untuk masa Tuhan mau diobok-obok kayak mau harus turun ke dunia ngapain? Kayak orang mau buat kandang ayam, masa saya buat kandang ayam saya masuk kandang ayam, itu contoh aja gitu. Lanjut. Ya, lanjut juga. Oke bang, Boleh ini, nggak Bang. saya jawab? Satu lagi aja. Anda Bang. kan sebagai manusia berdosa. Bang, Sebentar dulu bang, sebentar. Nanti saya lupa lagi. Yang baik turutilah perintah Allah. Taruh, gantian. Di Matius 19 7 ayat gini ya. 17 hanya satu yang Iya, baik iya. turutilah perintah. Yo, gantian, sabar ya guys ya. Oke. Ya, Luka. Oke, saya jawab dulu yang pertama ya. Gini loh, kalau Tuhan tidak jadi manusia, Tuhan itu kan nggak kelihatan, maka dia nggak bisa dikenalin oleh siapapun. Di mana ada Tuhan? Di langit. Mana orangnya? Nggak tahu, orang dia nggak kelihatan. Jatuhnya kita kayak orang gila kalau Tuhan nggak jadi manusia. Di bumi ini banyak. Saya contoh. Kamu diam dulu. Harus dilihat. Jangan kamu ngajarin Tuhan kecuali kau bang. Angin, saya cuma kasih. Sabar, tadi kan udah, sekarang Luka, lanjut Luka. Selesai. Sebentar dulu, saya lagi bicara, jangan kamu potong-potong. Kita nih kan mau kenalan. Saya mau kenalan sama Billy. Mana orangnya? Lihat fotonya. Oh, ini mukanya. Nah, sama juga kita mau kenalan sama Tuhan. Mana Tuhannya? Oh, nggak kelihatan. Orang gila namanya. Suruh menyembah Tuhan, Tuhannya nggak tahu di mana orangnya. Makanya Tuhan itu perlu menyatakan dirinya supaya tahu, oh mukanya seperti ini, kita nyembah dia. Kalau Tuhan nggak pernah menyatakan diri, kitanya gila. Cari-cari Tuhan, nyembah-nyembah Tuhan, karena di bumi ini banyak setan, penyesat. Udah belum? Udah gantian. Siapa sekarang Bang Petra? Silakan Bang Petra. Oke. Halo? Ya, lanjut. Ya. Yo, bisa dengar saya? Saya jawab dulu pertanyaan. Oke. Silakan. Begini Bang. Itulah bedanya antara pemikiran manusia dan pemikiran Allah. Ada satu pertanyaan kepada manusia itu. Bagaimana kita tahu menghadap Allah ketika kita berdosa? Tidak bisa. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Itu patokannya satu ya. Nah, ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, Allah tidak berhenti supaya kita ditebus dari jurang maut itu, dari dosa. Maka Allah sendiri mampu menyatakan dirinya. Nah, jadi Allah mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia itu supaya adalah keselamatan. Tujuannya adalah tidak ada yang lain, bukan pamer, tetapi keselamatan. Kalaulah ketika Adam dulu jatuh dalam dosa, itulah awal daripada suatu kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Allah tidak berhenti di dalam memberikan kasihnya, maka dia akan datang kepada dunia. Yang menjadi pertanyaan tadi, kenapa dia harus datang kepada dunia? Itu ketentuan dia, karena kalau tidak ada pencurahan darah itu, keselamatan tidak ada. Kalau dia tidak mati, manusia tidak akan hidup yang kekal maksudnya. Itu satu ketentuan yang tidak bisa dibantah manusia. Ketentuan dia, kalaulah dulu perjanjian lama untuk korban penebusan dosa adalah domba,
disembelih, itu satu gambaran di dalam perjanjian baru. Tetapi suatu korban yang sempurna itu lewat dirinya juga. Dia sendiri yang datang, Allah itu yang datang sebagai manusia. Itulah korban dalam penebusan dosa. Seperti itu, Bang. Silakan. Ani setelah dikit ya. Jadi Ani buka ini di Yeskil 18:21 khususnya ya. Di situ dikatakan jika Orang anak fasik dihukum bertobat, tanpa ayahnya. ya, dia akan diampuni seluruh dosanya. Nah, Tuhan itu mengajarkan seperti itu. Ini Yeskil 18:21. Nggak pakai Oke. Tuhan turun, nggak pakai Tuhan mati. Saya Tuhan jawab, langsung bilang, saya jawab ya. semua akan diampuni dan dia akan hidup, tidak akan mati. Bayangin coba. Cukup Oke, saya dengan jawab ya. pertobatan yang diajarkan Tuhan. Nggak pakai Jadi Tuhan gini, turun. bro. Jadi Yeskil Jadi gini, bro. 18:21. Silakan dibuka. Oke. Saya dulu yang jawab. Saya dulu yang jawab. Ya, Darmawan tanya ya. Silakan. Mohon maaf ya, saya mau tanya, katanya kan Yesus mati di dunia untuk apa? Sebagai penebusan dosa. Saya mau tanya, kalau misalnya Yesus menebuskan dosa, ngapain kalian ke gereja? Kan dosa kalian sudah ditebus. Oke, saya jawab ya. Begitu. Oke, saya jawab dulu yang pertama ya, Pak Ben Abraham. Kalau di Heskel dikatakan seorang anak berbuat dosa bukan ayahnya yang dihukum. Betul, misalnya anaknya nyolong motor, ya kan? Anaknya nyolong motor, nggak mungkin bapaknya dipenjarain. Saya juga setuju. Tapi ketika anaknya nggak melakukan apa-apa, bapaknya juga nggak melakukan apa-apa, kenapa meninggal di masa tuanya? Kematian di masa tua itulah yang disebut akibat dosa waris. Kenapa mati? Semua manusia mati. Karena begini, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia makan pohon pengetahuan, kan dia jatuh tuh dalam dosa kan? Di Taman Eden itu ada satu pohon yang namanya pohon kehidupan. Kalau pohon kehidupan ini dimakan, maka manusia itu tidak bisa lagi mati sampai selama-lamanya. Jadi kita ini akan hidup selama-lamanya, nggak bisa mati-mati. Kalau makan pohon kehidupan itu. Nah, ketika Adam dan Hawa pengen makan pohon kehidupan itu, langsung dibikin Tuhan cherubim menjaga supaya nggak dimakan pohon kehidupan itu, sehingga itulah yang menyebabkan manusia mati. Inilah yang ditebus supaya kematian itu tidak menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Kalau dosa pribadi beda ya, kalau lo nyolong motor lo dong yang dipenjara, nggak mungkin bapak lo. Tapi kalau dosa waris itu adalah kematian, nggak mencuri motor pun kita kan tetap mati di masa tua atau mati karena sakit penyakit. Nah, itu yang disebut dosa waris. Terus Pak Darman Adi, coba Pak Darman saya jawab dulu ya. Katanya gini, kalau sebentar, kalau kita dosanya sudah ditebus, kenapa nggak kita berbuat dosa aja terus, kan dosa kita diampuni? Gini Bang, ditebus itu artinya adalah kita memperoleh pengampunan. Jadi bukan dosa kita dihilangkan. Jadi bukan berarti karena ditebus kita bebas bikin dosa. Kalau Bapak bikin dosa-dosa terus-menerus, walaupun sudah ditebus, Bapak tetap masuk neraka. Tetapi kalau tidak ditebus, Bapak bertobat, minta ampun, tetap dibunuh di neraka. Itu bedanya. Paham? Silakan. Wah, ini bagus sekali nih datanya nih. Coba lihat tuh Alkitab. Luga, kau baca ini Luga, kau baca. Wah, ini data mana? Tulisan Paulus ya. Kadang-kadang kau suka mencuri-curi tulisan Paulus ini. Hebat juga kau ya. Padahal agama kau Islam. Hebat kau. Jadi kacau ini Luga. Ini kacau informasinya. Tulisan Paulus kau bersama. Hebat kali kau ya. Udah bikin kerjasama kau sama Paulus. Gini Iya. Memang ini maling. Oke, gue bacain. Selama Yesus hidup di dunia, sabar. jelas. Jadi Selama Yesus hidup di dunia, kerjasama. Tapi namanya begitulah orang kalau berilmu, banyak data. sabar. Saya bacakan. Selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan meratapan dan tangisan, dan Allah mendengarkan. Waduh. Wah, berarti ya benar kata lu tadi, gak? Dia berdoa kepada Bapaknya yang lebih berkuasa daripada dia. Betul.
Oke, saya jawab ya. Dia berdoa kepada bapaknya meminta pertolongan supaya dia diselamatkan, betul. Tapi kalau Yesus tidak berdoa, Bapak pun nggak bisa jadi Tuhan. Gitu kan? Karena Bapak tidak bisa Selamatkan dari ngampuni. kematian tidak. Baca lu Bang. Kasih ya. Iya, makanya kan gue udah Konsepnya kok bilang. jadi aneh ya? Kalau dia tidak berdoa, Sebentar. Bapak nggak bisa jadi Tuhan. Itu gimana ceritanya? Gan? Emang iya, karena begini, makanya itu namanya disebut Tritunggal. Tunggal, loh. Ketiganya saling membutuhkan. Sebentar ya. Yesus dengan Bapa tuh saling membutuhkan. Kenapa? Yesus itu kan perkataannya. Kalau Yesus nggak ada, Bapaknya nggak bisa ngomong. Aduh, baru sekarang ada Tuhan butuh sesuatu itu baru sekarang nggak? Ini namanya Tuhan yang maha membutuhkan ini Kak. Makanya itu Yang nama nih, Ben. Jadi kemarin ada Rion sempat bingung. Jadi sebelum Tuhan itu kalau sebelum Tuhan itu berfirman, Tuhan ngapain? Gitu kan? Nah, ya, gue bilang firman itu kan Yesus itu kan firman. Sebentar. Kan gue udah bilang Yesus itu. Nah, dulu gue lagi membahas. Jadi gini. Jadi sebelum Tuhan itu berfirman, jadilah terang dan terang itu jadi. Berarti sebelum ada kata berfirmanlah Tuhan itu, Tuhan berarti diem dong katanya gitu. Tuhan diem ya. Makanya gue bilang apa firman atau Udah bilang kalau Yesus tidak ada, Bapaknya. firman atau perkataan itu untuk manusia supaya paham dengan bahasa manusia. Jadi dia berfirman untuk manusia, bukan kepada malaikat atau kepada binatang yang memakai sistem komunikasi yang tentunya berbeda dengan manusia gitu, Abraham. Jadi sebelum Tuhan itu berfirman ya dengan menciptakan langit dan bumi ini, apakah Tuhan itu bisu? Pertanyaannya gitu. Nah, gua kembalikan loh. Firman itu kan dibuat untuk manusia, untuk berkomunikasi gitu. Itu kan udah lama 150. Itu menarik itu kata Ya, Lukas. kalau Bapak tanpa anak, tanpa firman maka dia bisu. Menarik ini Bill konsepnya. Makanya seru, bagus juga nih. Betul. Emang iya, kan firman. Kecuali pembantu. Yesus itu pembantunya Bapa. Ya pembantu meninggal ya Bapa tetap kaya raya. Kalau Yesus firmannya Bapa, Yesusnya cabut, Bapaknya nggak bisa ngomong. Ngerti nggak sih lo? Makanya otak lo pakai. Saya salah dikit. Berarti kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada Roh, berarti mati ya Tuhan, nggak bisa hidup gitu. Meninggal, Bapaknya meninggal sama Yesus. Meninggal. Kacau. Gila, baru kali ini. Makanya disebut Tritunggal. Lu ngerti nggak sih arti Tritunggal? Lu tahu nggak sih arti Tritunggal? Lu belajar ngomong atau salah tempat? Maksudnya kamu itu ngomong tidak ada pendirian. Rubah sana, rubah sini. Padahal itu Alkitab kamu kita bisa tahu. Saya sendiri ini di Manado mayoritas. Kan Alkitab mengatakan Yesus itu bukan pembantunya Tuhan. Yesus itu perkataan Tuhan. Tolong, goblok. Gini teman-teman, kan Muslim ini ngetawain Allah mereka aja butuh Jibril menyampaikan firman itu. Allah seperti apa itu butuh Jibril? Kan begitu. Ayo. Simpulkan dulu yang Luga biar teman-teman jangan gitu dong. yang gagal paham ya. Saat Jadi Yesus dikatakan firmannya itu nggak terima. Saat di Jibril Allah juga butuh Jibril. Jadi Gimana itu? menurut namanya pemahaman perkataan. Luga, bentar sedikit aja saya kasih kesimpulan biar teman-teman nggak salah paham ya. Menurut pemahaman Nabi Luga, Tuhan tanpa firmannya maka dia bisu. Tuhan Ya iya dong. kudus maka dia mati. Jelas. Itu kesimpulan. Sekarang gua tanya. Nggak punya firman, makanya bukan Tuhan yang Sekarang gua tanya. Ketika lo nggak punya pidong atau titit, lo bisa main nggak? Pidong lo dipotong, titit lo dipotong, lo bisa main nggak? Otak lo pakai, goblok. Jangan gitu, nggak seru nggak boleh gitu. Aku dulu lah. Ini pertanyaan, aku ateis ini, ateis aku. Udah dibilang Yesus itu kan perkataan. Ketika perkataan nggak ada, ya berarti nggak bisa ngomong. Lo mau punya Tuhan bisu? Halo. Katanya gitu. Lo mau? Kalau Tuhan itu nggak punya roh, ngapain disembah? Berarti bukan Tuhan yang hidup dong. Kan
kan begitu. Nah, sepakat ya bahwa Tuhan kalau nggak berarti sama dong kayak Tuhan mereka nggak punya roh gitu. Sepakat Kayak ya, Tuhan siapa mati ini? seperti batu gitu loh, benda mati. Sama. Itu kan Kalau Sepakat ya dengan Luga ya bahwa Tuhan kalau nggak ada roh maka dia mati. Benar. emang meninggal, makanya dibilang Keren, konsepnya jelas. keren. Iya, daripada konsep kalian Tuhannya nggak punya roh, makanya Tuhan mati seperti batu gitu loh. iya emang batu. Kalau nggak ada roh kan batu namanya. Ini aku ateis ini, aku di tengah dulu. Aku mau Ya udah masuk neraka aja kau, mau ateis ke. Kabar kita kasih suara dulu. Ya, gimana Bang? Bang, Ketua salutnya itu loh. Bang Ketua. Kalaupun ada yang pernah dengar, ya udah nggak apa-apa. Saya ngomong dulu lah. Menurut saya, Adam diciptakan Tuhan. Setelah dia menciptakan langit dan bumi, terus dia menciptakan Hawa. Kok punya jangka atau ada antar waktu? Kenapa bisa ada antar waktu sementara Tuhan Maha Kuasa? Aku ini ateis sudah 6 tahun nggak pernah kemana-mana. Kenapa itu punya ada antar waktu? Nah, silakan Luga, monggo dicerahkan. Semuanya, aku mau Kristen mau Islam bisa, tolong jawab saya itu aja. Aku ini ateis aku. Satu lagi, Abraham disuruh mempersembahkan anaknya untuk supaya tahu bahwa Abraham itu percaya atau tidak. Kenapa harus diuji? Apakah Tuhan tidak maha tahu? Kenapa mesti diuji imannya Abraham? Ah, itu aja. Hanya itu, siapa pun bisa menjawab. Ya, Tuhan itu memang maha tahu, tetapi Tuhan juga perlu membuktikan. Kemahatauan juga kalau tidak dibuktikan kan juga nggak ada gunanya. Tuhan tahu, tapi dia juga harus membuktikannya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, kemudian bagaimana perginya Nabi Muhammad SAW, bagaimana meninggal, sama seperti Musa alaihissalam. Beliau meninggal, dikuburkan secara wajar, sementara dalam keyakinan yang dikasihi itu aja juga untuk dipersembahkan. Bang, kayaknya kurang masuk juga sedikit ya, tapi bolehlah Bang 3 juta. Ani jawab ya, dikit ya. Abraham jawab. Jadi Tuhan memang maha tahu, tapi ingat manusia di dunia salah satunya adalah dia akan selalu menerima sebuah ujian dari Tuhan. Apapun itu, setiap hari, setiap saat kita selalu diuji oleh Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan maha tahu, karena salah satu takdir manusia adalah ketika dia di dunia, dia harus diuji. Entah Anda diuji oleh sakit, entah Anda diuji oleh kekurangan, entah Anda diuji oleh kemelaratan. Tapi memang itu adalah rule yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwasanya ketika manusia di dunia, dia akan menerima ujian. Itu jawabannya. Bang, lebih tepatnya dibilang itu tantangan. Tapi kalau ini sepertinya enggak, sebuah bagiku nggak bisa terima. Apalagi mengenai penciptaan Adam yang punya tenggang waktu dengan Hawa. Sementara yang lainnya lebih dulu diciptakan binatang-binatang berpasang-pasangan. Kenapa Adam diciptakan duluan, lalu dia lihat, lalu diciptakanlah Hawa? Aku minta penjelasan. Kenapa? Oke. Jadi gini loh, Bang. Sejelas-jelas Adam mengatakan bahwa itu kenapa duluan Adam diciptakan? Karena Adam itu adalah gambar dari Tuhan, Hawa itu adalah gambar dari manusia. Jadi yang lebih tinggi dulu diciptakan, baru kemudian Hawa pendampingnya. Nggak mungkin Hawa diciptakan dulu baru Adam. Nah, saya rasa kalau gara-gara pertanyaan ini Bapak ateis, Bapak berarti udah orang paling tolol lah di dunia ini ya. Boleh. Itu aja Bapak jadi murtad. Boleh, tapi gini loh Bang, yang kutanyakan setelah Abang ini Kristen kelas ini, Luga Tambunan. Setelah diciptakannya Adam, dilihatnya lah dunia ini, Adam ini kurang lengkap sesuai dengan agama Kristen ya. Maka Tuhan berpikir menciptakan, kok nggak sekaligus? Ngapain? Punya waktu di sini pertanyaanku, Bang Luga.
Lah itu suka-sukanya Tuhan, Bang. Iya, iya. Suka-sukanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan tuh maunya santai loh. Kalau maunya abang kan papuk, Tuhan itu bukan gitu mainannya. Dia itu orang yang kudus, tenang. Oke, kita bilang lah luga hak prerogatifnya Tuhan itu pertama tadi Iya, kan itu jangan yang kita juga terlalu kita banyak Kristen kan jelas ngatur. dibilang setelah semuanya kan baik udah bagus dilihat Allah. Nah, dikatakan di situ tidak baik laki-laki itu seorang diri, dia butuh pendamping gitu loh. Kan di situ baru dia saat dia tidur si Adam diambillah tulang rusuknya, itulah si Hawa itu kan begitu loh. Sama Kalau seperti masalah- kita, Pak. Kita ini kan bekerja. Ketika kita berpikir, kadang-kadang ide itu muncul. Nah, demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini juga dia juga lagi berpikir, apa nih yang dia mau bikin lagi nih? Narkoba ini kan timbullah selalu ide, bukan harus ada Alkitab perempuan palsu. ya. Saya mau debat sama dia, Bang Billy. Sebentar. Saya mau sekali aja. Jadi begini. Yang ateis diam dulu lah. Yang ateis diam dulu. Kasih yang muslim aja dulu. Yang ateis diam ya. Kasih muslim dulu. Dia samakan sama otaknya seperti dia itu Tuhan. Jadi dia itu kayak dia itu pemikiran dia bawa ke pemikiran sang pencipta gitu. Jadi maksud saya ini saya satu kali bicara karena saya lihat orang kayak begini susah. Jadi dia mentranslate, mengartikan sesuai dengan pikiran dan hati dia. Dia bilang tolol, padahal sebenarnya dia balik ke dia yang tolol. Ini banyak orang yang mau minta kejelasan. Dia ketika waktu bisa kita jawab, dia ngelantur, putar di tempat yang lain. Nah, makanya saya bilang, coba satu pusat, satu cara pemikiran aja. Jangan tolong dijawab itu yang jelas, jangan pakai pemikiran lu. Nah, kalau lu yang mana pertanyaannya? Lu aja pakai pemikiran lu. Aku mau tanya, yang lebih dulu ada Alkitab atau kamu gitu? Nah, saya tanya juga, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Lu susah gitu. Jadi maksud saya, apa pertanyaan kau? Kamu dari tadi yang saya bilang, kita bertanya, tapi kamu hanya pakai logika kamu. Nah, itu kan menurut kau. Sementara saya tahu kamu Luga. Kamu orang yang emosional, lari. Memang dasar pengecut. Jadi saya bilang ini orang ini memang begitu. Saya pernah ketemu dia di forum debat agama. Jadi saya tahu. Susah. Jadi itu. Jadi saya sebenarnya mau coba lihat dia lari. Ya, saya bilang kalau cuma begini jangan sok putar gitu kata-kata. Sok gitu ya. Betul Bang, Jadi jawaban saya aja asal-asalan. Iya. Pertanyaan saya udah asal-asalan dijawab. Iya, Jelas kan maksud tadi saya sama juga itu, yang maha dia itu pencipta, apa, kenapa Pak? mesti Padahal dia itu tidak bisa memikirkan Tuhan itu seperti otaknya dia gitu. Nah, ini cara mulut orang kotor begitu. Kan kita menghargai, maksudnya kita bertanya tadi, kenapa Tuhan itu kok sampai turun ke bumi gitu. Saya kasih contoh, saya bilang FBI aja dia punya mata-mata itu mungkin sampai ke Indonesia, tapi nggak perlu kepala FBI harus datang ke sini. Makanya saya bilang baru cara dia berpikir bahwa Tuhan itu harus dilihat. Lah aneh. Saya bilang angin itu coba kamu bisa lihat, kamu bisa gambarkan. Nah, itu yang saya bilang pemikiran kalian yang tidak nyampe bro soal itu. Udah dikatakan dari tadi bahwa Yesus itu kan firman-Nya Allah. Siapa yang bilang bahwa Allah yang transenden itu jadi Yesus? Gak ada orang Tritunggal mengaku itu. Itu sama seperti yang kau bilang itu masalah FBI. Siapa bilang contohnya Allah itu kepala FBI? Siapa bilang yang menjadi datang ke dunia ini kepala FBI itu masuknya? Kan kalian nggak nyampe otaknya di situ. Iya. Halo bro semuanya. Sepertinya aku ini bekas Kristen jujur, tapi aku mau minta saran dari kedua belah agama. Tapi ya nggak dibahas lagi ya. Oke, turun aku ya bro ya. Sebentar. Jadi maksudnya begini. Kenapa saya bilang tadi? Maaf ya. Kata dulu. Billy naikin itu tuh si Luga tuh minta naik terus itu.
Iya, sama kayak tadi itu yang dia teriak firman-firman itu yang apa itu maksudnya? Bukannya menyanyi lagunya Kehilangan itu kah? Dari apa ini? Terus Halo, kenapa diam? Dinsei. Jadi begini, maaf ya saya mau ngomong sama ketua ini Pak Saluhut ya. Siap. Jadi maaf, jadi tadi kenapa saya nggak gubris Pak Saluhut? Karena kan intinya ateis itu kan nggak percaya adanya Tuhan. Nah, Bapak sendiri kan mungkin pernah di Kristen. Nah, ya saya bersyukur Bapak keluar dari agama itu mungkin ya. Ya saya agama saya Islam. Jadi kalau dalam Islam itu kita agama rahmatan lil gitu. Jadi kalau membahas tentang ateis, saya pikir juga saya dari dulu kalau ketika mau bicara dengan orang ateis, saya bilang ini sudah terlambat jauh begitu. Saya anak kecil saja dari lahir pasti dia mengenal Tuhan. Tuhan itu kenapa kita sampai bisa jalan? Karena ada Tuhan. Tuhan menciptakan itu bukan mungkin seperti sekarang, tapi kalau orang yang tidak paham, nanti kamu nggak percaya dong. Ya kalau Tuhan itu tidak menyatakan dirinya dalam bentuk fisik manusia, gimana lo mau bisa kenal Tuhan? Nanti semua lo dibohongin setan. Ah, sudah. Tunggu. Sekarang kita jawab satu persatu ya. Sekarang saya mau tanya, berarti kamu tadi bilang harus ada gambar. Nah, sekarang kamu bilang sekarang alam bentuk berbentuk manusia. Berarti kalau umpama manusia A itu muncul, nah sekarang kamu anggap dia Tuhan. Ulang si B, berarti banyak Tuhan-Tuhan dong. Wajah Yesus itu tetap sama, makanya bisa dikenalin. Kalau Tuhanmu gimana? Kelihatan nggak pernah, ngaku so akrab lagi, kalau lama-lama stres. Oke, stop. Sekarang saya mau bilang, Tuhan saya karena kemuliaannya, toh, sedangkan kita ini orangnya yang mana Tuhan kau? Tanya orangnya yang mana? Kemuliaan ditanya yang mana orangnya? Kemuliaan Orangnya mana? Pertanyaannya gini kak. Berarti kalau sesuatu itu tidak terlihat, tidak tertangkap oleh panca indera, entah itu penglihatan, penciuman dan pendengaran atau sebagainya, berarti sesuatu tidak ada gitu maksudnya. Ya lo misalnya kenalan sama cewek, lu udah cium baunya, lu udah tahu, tapi nggak ada orang, nggak ada fotonya. Gimana lo mau bisa nikah sama cewek yang fotonya belum nggak ada? Sama kayak Tuhan. Jadi kalau sesuatu punya Tuhan, Aku maha kuasa, yang maha kuasa banyak di dunia ini. Iya, benar. Tuhannya Hindi juga ngaku maha kuasa, makanya Tuhan lo yang jelas yang mana? Tolong dijawab. Jadi kalau tidak bisa ditangkap oleh panca indera, berarti tidak ada, begitukah? Maksudnya? Ya nggak bisa dikenalin. Misalnya lo kenalan sama cewek, fotonya nggak ada, ya udah gila bareng-bareng. Oh, berarti cuma nggak bisa dikenalin, tapi ada kan? Cuman nggak bisa dikenalin gitu aja kan? Iya, kalau nanti dia nggak bisa dikenalin, nanti si Lucifer nyamar jadi Tuhan, akhirnya lu sembah, padahal si Lucifer. Kalau Lucifer juga bisa nyamar jadi Tuhan, ngaku-ngaku Tuhan, padahal Lucifer. Makanya harus jelas. Pernah lihat Tuhan jadi manusia, Kak? Makanya sebelum Yesus datang, ajaran itu nggak boleh disampaikan ke bangsa-bangsa dulu karena belum kelar proyeknya. Setelah Tuhan datang baru suruh berangkat ke bangsa-bangsa. Susah. Makanya jangan banyak nonton bokep. Ini kebanyakan nonton bokep dulu. Saya izin aja. Saya turun. Saya izin
Nanti sekejap saja saya turun. Turun lah Pak, nanti kau masuk neraka pula kau, turun lah. Enggak, bentar bang. Enggak, saya aja sekejap saja, tidak lama kok. Saya langsung turun. Tolong yang muslim debat sama Lek Luga, tidak usah perlu pakai marah, tidak perlu pakai emosi. Karena memang karakter beliau tuh begitu. Jadi tidak usah lah serius-serius, jangan sampai caci maki gitu loh. Biarkan saja Lek Luga mau ngomong apa, usah dibawa santai saja. Tidak usah kita wah, apa ini, tidak perlu. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Gantian siapa yang mau naik, saya izin turun. Terima kasih Aki Izin malam satu kalimat gitu. Bentar. Saya cuman kenapa saya sampaikan balik ke dia supaya itu kata-kata misalnya dia bilang ke orang lain goblok, saya kasih balik ke dia supaya dia rasa gitu. Maksudnya seperti itu Bang, gitu. Makanya saya ketawa. Lanjut. Saya juga mau turun. Masalahnya kebangkitan Yesus dari kematian belum bisa kau kalahkan, Borjong. Kau belum bisa mengalahkan kebangkitan Yesus dari kematian, tapi congor kau yang baik itu mau keluar. Izinkan saya dulu ngomong. Izinkan saya dulu ngomong sebentar. Sebentar saja saya ngomong. Lanjut Sunda. Nah, begini. Seumpama gini ya. Seumpama saya jadi orang sakti nih ya, bisa menghidupkan manusia mati sekarang nih. Ujuk-ujuk saya ngaku-ngaku Tuhan sebagai Tuhan. Apakah abang percaya saya ini Tuhan? Kalau Muhammad bangkit dari antara orang mati sekarang, gue masuk Islam. Kalau Muhammad bangkit dari kematian, gue masuk Islam. Kan katanya pengen lihat. Kalau misalkan ini kan sementara sekarang ini banyak orang. Ya tunjukkanlah dulu, lu mati dulu bangkit dari kematian, gue ikut lo. Kalau lo berani bisa bangkit kematian, gue ikut lo. Silakan. Gini kalau sama Luka nanya jangan gitu. Luka, enggak, gue punya pertanyaan nih. Ini misalnya seandainya kata ya, seandainya Luna Maya itu mau sama lu, terus dia biar gue mau sama lu, gue mau nikah sama lu, tapi lu masuk Islam, lu mau nggak? Apa? Masuk Islam. Nah, tapi Luna Maya bilang, Luka, kalau kamu mau sama saya, jelek amat Luna Maya, Dian Sastro ke, Raisa ke. Dian Sastro ya. Luka sayang gitu. Kamu mau nggak nikah sama saya? Mau lah. Masuk Islam dulu. Gimana Luka? Mau nggak? 1000 kayak Dian Sastro dimaksa gue tarik kolor gue juga gue nggak mau. Gitu nanya Luka mah, nanyanya gitu. Gue mau diperkosa, dicipok-cipok bibir gue mah Dian Sastro juga gue tetap nggak mau. Gue tetap pilih Yesus. Bang Luka. Tapi kan Yesus nggak bisa bercinta dengan Yesus, gimana? Yesus dilahirkan itu Tuhan, nggak usah lo ajarin yang kayak begituan. Yesus itu sudah bangkit dari kematian, kuasanya udah di atas segala-galanya. Dan si manusia lontong ini nggak bisa ngalahin kuasa Yesus, tapi congornya yang bau tai, ngoceh mulu. Makanya gue emosi. Moncongnya bau tai juga nih. Dengerin dulu. Makanya kalau orang ngomong, makanya kalahkan dulu kebangkitan Yesus, baru becongorlah kau. Kau itu gimana nggak mau dengerin orang? Kalahkan dulu kebangkitan Yesus itu, baru silahkan mau becongor ke. Kalahkan dulu, jangan ngoceh terus, nanti Yesus emosi diinjak pula pala kau. Mau ngomong bacot lu mau nyelocos mulu, gimana? Orang lain diem lu mau ngerocos. Udah ngoceh lah, ngoceh silakan. Yesus kan dilahirkan ke dunia, sementara kan dilahirkan. Kalau Nabi Adam itu Nabi Adam loh. Nabi Adam itu manusia pertama. Sementara dia punya kalau mau pengakuan secara itu dia punya otoritas untuk mengakui, mengklaim bahwa dirinya itu Tuhan. Gitu loh. Sementara Yesus itu lahirnya di abad pertengahan. Kenapa enggak Nabi Adam kalian sembah? Gitu. Nabi Adam itu meninggoy. Lu tau meninggoy enggak? Meninggal. Sementara makanya nggak bisa jadi Tuhan. Di tiang pancungan, di tiang salib. Henok itu masih hidup sampai sekarang enggak? Kenapa nggak dituhanin enggak Henok? Yesus Henok itu
Iya, si Henok itu juga yang naikin Yesus. Kalau dibanting sama Yesus dari surga juga dia dibanting bisa. Tadi katanya belum ada Yesus. Gimana itu saya dapat itu bahwa dia yang naikin Yesus gak? Kan sebelum Yesus di bumi kan Yesus kan sudah bertahta di surga. Yang manggil Henok naik itu Yesus. Henok naik loh. Apa? Cepetan kata Yesus, naik dia sama si Elia. Gini Ben Abraham. Jadi kan kalau katanya dia gini, sebelum Abraham ada aku sudah ada, berarti sebelum Henok belum ada Yesus dong. Bener kan Abraham? Ben Abraham. Yesus berkata Yohanes 17 ayat 5, sebelum bumi ada aku udah ada. Ben kan gitu Ben, sebelum Abraham ada aku sudah ada. Nah, berarti sebelum bapaknya Abraham Yesus belum ada Ben. Sebelum Abraham ada, aku juga ada. Bapaknya Abraham itu juga ada sebelum Abraham. Henok itu juga ada sebelum Abraham. Dan dia masih hidup sampai sekarang. Betul. Lebih keren mana coba? Abraham tidak bisa menembus dosa. Henok juga nggak bisa menembus dosa. Sebelum Abraham ada, Henok juga sudah ada. Iya, si Abraham tuh nggak bisa nembus dosa. Abraham tuh manusia berdosa. Gimana Ben narasi lu Ben? Coba Ben, bagus juga nih. Tuhan kok menebus dosa? Ben gimana Ben tadi narasi lu Ben? Mau ini Bang Lugas. Masalahnya sebelum Abraham ada, dia ada sebelum Abraham ada, dan dia hidup sampai sekarang. Henok juga ada sebelum Abraham ada, dan dia juga hidup sampai sekarang. Berarti saingannya dong, bener nggak? Kenapa nggak dituhankan juga Henok? Betul. Henok itu tetap manusia berdosa karena dia keturunan Adam. Dia bukan lahir dari langit. Lah Yesus bukan keturunan Adam berarti. Hei, saya mau tanya. Oh enggak dong, dia anak bapak, anak tunggal bapak. Gimana sih? Enggak, sebentar. Ini menyangkut lahir. Bentar ya. Saya mau tanya. Sebentar. Tadi dia bilang dia lahir. anak tunggal bapak kok. Henok, Lugas sebentar. Jadi saya bilang Henok apa katanya Lugas si apa katanya lahir Henok dari manusia. Saya mau tanya, si Yesus lahir dari dari mana? Dari mana? Dari kan Maryam. Nah, Maryam itu siapa? Oh tidak, Yesus turun dari surga. Ya, Yesus cuma lewat doang. Yesus turun dari surga, bukan diciptakan dia. Aneh. Kan katanya dilahirkan sama Bunda Maria. Turun dari surga. Kalau Henok diciptakan di perut emaknya. Iya, keluar doang, tapi dia turun dari surga melalui Maria. Dia turun dari atas. Bentar. Saya bawa satu ayat ini, Kak. Saya bawa satu ayat ini, Kak. Bentar. Adam manusia berdosa. Nggak usah bobo Adam sini. Adam dong nggak laku. Bentar, Kak. Kalau Adam bicara diciptakan, saya bawa ayat ini, Adam loh, Bos. 3:14 di situ dikatakan, Kak. Bentar. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Permulaan dari ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tuh, Yesus ciptaan Allah. Gimana coba? Jangan lo menafsirkan kitab suci seenak muncung kau. Makanya gue udah bilang kalahkan dulu kematian, baru lo nafsir-nafsir kitab suci. Dia adalah permulaan. Bukan masalah jelas, yang menjelaskan kitab suci itu bukan kau, tapi 12 muridnya. Jangan lo mengambil alih. Ketiseos toteos. Permulaan ciptaan Allah bukan berarti ciptaan Allah, beda ya. Permulaan ciptaan Allah bukan berarti jadi ciptaan Allah. Jangan lo nafsir-nafsirin suka lo. Gimana sih? Bukan menafsirkan, tertulisnya gitu. Kalau dia ciptaan Allah, dengerin ya. Kalau dia ciptaan Allah, dia nggak bisa menjabat raja di surga, nggak bisa jadi raja di surga. Yang bisa menjabat raja di surga cuma Tuhan. Dan di surga itu rajanya Yesus, kucing. Loh, bukan Bapak. Bos, Bapak ini pensiun. katanya nih, ini menurut kitab Alkitab kalian ini di Yohanes 20 ayat 17a itu disebutkan di sana tuh. Itu Alkitab kalian, bener nggak? Nih, baca nih. Yesus itu raja satu-satunya di surga. Jadi Lihat pemegang Alkitab kalian nih, bunyinya dari Alkitab kalian. Bentar, terus Diakui Bapak apa enggak nih ya? Alkitab kalian nih?
Terus Bapak kemanain nggak? Bapak nggak? Kalau dia raja satu-satunya di surga, Bapak dikemanain nggak? Bapak posisinya duduk sebagai bapak. Ini Bapak posisinya duduk sebagai bapak, tapi bukan sebagai raja. Raja di surga Bapak. Bukan. Bapak duduknya sebagai bapak doang, bukan sebagai raja. Bukan raja, Kak. Ya sebagai bapak. Sebagai bapak, dia mengatur seluruh kehendak. Sebentar. Dia menentukan. Kalau ada bapak berarti ada ibunya. Itu konsepnya begitu. betul. Ada. Sebenarnya ada. Roh Kudus itu ibunya, kata lu, Kak. Iya. Bapak. Ini Nah, ya ini benar, saya mau kan? nanya Ada nih, ini Bapak. Alkitab Aduh, kamu Roh bukan Kudus nih. adalah ibu. Terus maka Yesus kalau adalah ada harus anak. bukti. Jadi Saudara- kayak keluarga berencana. Teman juga. Ini Gitu, Yohanes 20 17a ini diakui sebagai Alkitab kalian, bukan nih Yohanes 20 ayat 17a. Nih. Apa tuh bacaan? Nah, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Di Yohanes 8 ayat 54a, jika aku memuliakan diri sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allahku lah yang memuliakanku. Ini diakui sebagai kitabmu, bukan? Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja. Kenapa lo bilang jadi nabi? Di Al-Quranmu juga nggak bilang dia duduk di sebelah kanan Bapa kok. Di sebelah Bapakku, di sebelah Allahku. Ya, di sebelah Bapa sebagai raja. Jabatan dia di sebelah Bapa sebagai raja, bukan sebagai nabi. Jangan lu tambah-tambahin, ntar gue tempelin muncung lo. Kedudukan Yesus Tuhanmu dan sebagai raja. Sebagai raja. Yesus sebagai raja di surga. Terus Tuhan yang mana? Tuhanmu yang mana? Makanya gue bilang, Bapa dengan Yesus itu satu. Yesus sebagai raja, Bapa sebagai Allah. Katanya jabatan Bapa dengan jabatan raja beda. Yesus juga jabatannya sebagai raja. Bapak. Ibarat gini ya, ibarat gini seorang pengacara. Tapi Bapak itu bukan Tuhan ya, Kak ya? Dia, Kak ya? Bang. Begini, Bapak itu sebagai Allah. Allah dengan raja beda. Kalau Allah itu dia bisa dikatakan memberikan arahan, tapi kalau raja memutuskan. Sebelum saya kasih ayat lagi Bentar ya. Sebelum saya kasih ayat 1, apakah Bapak itu Tuhan juga atau bukan? Ya, Bapak itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, tapi jabatannya beda. Yesus sebagai raja, Bapak sebagai Allah, beda. Jabatan Allah sama jabatan raja beda. Jadi ada dua. Kalau Allah, dia bisa memberikan ide, mengarahkan, mengatur, itu Allah. Tapi kalau raja memutuskan, kalau ada arahan tanpa ada keputusan juga nggak ada gunanya. Makanya Allah mengarahkan, raja memutuskan. Jadi tadi dia bilang enggak, yang saya tanya, Bapak ini Tuhan juga atau bukan? Itu aja dulu. Iya, Tuhan. Bapak Tuhan, karena dia yang memimpin, dia yang mengatur. Anak juga Tuhan, berarti ada dua ya? Betul. Dua ya Tuhan ya? Dua oknum, bukan dua Tuhan, dua bagian. Bapak itu pikirannya, Yesus itu perkataannya. Iya kan, dua berbeda itu. Yang satu iya, pikiran sama perkataan memang beda. Iya, ada dua Tuhan. Ada. Yang satu pikiran, yang satu perkataan. Jadi bukan dua Tuhan ya. Karena pikiran dan perkataan itu ada di satu oknum. Di satu Tuhan. Bapak itu satunya Bapak, satunya Yesus. Bapak itu cuma pikiran, tolol. Bapak itu cuma pikiran doang. Yesus itu perkataannya. Nah, jadi pikiran dan perkataan ini satu atau berpisah gitu. Ya ini cocok nyatu dong sama lah, katanya Bapak di samping Rocky Gerung. Dia berfilsafat, tapi filsafat dia itu kedunguan. Udah, Os, pamit. Makasih. Ya turunlah kau. Orang bego. Di sini, Jo. Yang baiklah Luga bicara dan gitulah. Masa gitu aja lo nggak ngerti-ngerti sih? Bapak itu pikirannya, Yesus itu perkataannya. Masa lu itu otak lu itu nggak mampu sih? Assalamualaikum Bang Billy. Assalamualaikum. Lu mau gue balok dulu kepala lo biar ngerti. Jadi ketika kepala bapak kepentok, Bantu keluar, itu ya, Os. enggak, kepala bapak kepentok, makanya itu pikir bapak hilang. Wah nih
ini yang penjual VCD bokep di Bukit Tinggi nih si Dato. Jadi Enggak, gini loh Bang Billy. Ketika kepala Bapak kepentok, itu Bapak nggak punya pikiran. Pusing bapaknya, kepalanya. jadi Ngelonte aja kau. jadi waktu Yesus Apalah kau menabi nih, nabi kampret kau nih. Nggak lebih hina kau dari anjing lu ga, serius. Bandatu begini Bandatu, jadi waktu Yesus di dunia Kalahkan dulu kematian Yesus, tolong. Goblok. Kematian Yesus aja kebangkitan Yesus aja kalau kalahin. Yesus mau aja mati telanjang kok. Udah bang. Yesus mau mati telanjang, mati bugil. Bagi kita apa? Bagi kita mati telanjang dibugili sampai sebugil-bugilnya tuh. Ben ada bom. gini Sebugil-bugilnya Tuhanmu. Kau bangga-banggain lah. Bentar. Potong aja kau. Bentar. Jadi menurut Luga, ini yang ngomong ini nabinya umat Kristen nih, Luga Hon Tambunan, nabinya umat Kristen. Jadi menurut Luga ada 3 ya Tuhan di atas, dan masing-masing punya job disk masing-masing. Dengan kata lain, ketika Bapak tidak ada firman, maka dia bisu. Ketika Bapak tidak ada roh, maka dia mati. Betul, pinter lo sekarang lo. Prinsip Tuhan yang satu dengan lain-lain saling membutuhkan. Udah mulai pinter nih. Ini baru tahu sekarang aku. Makanya ada sebuah konsep di mana Tuhan yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Terus betul. bentar. Terus bentar. Terus santai. Terus kata Luka juga bahwasanya sebenarnya konsep Tritunggal Allah kekristenan ini juga kalau diperhatikan juga sebenarnya kayak merepresentasikan sebuah keluarga. Bapak itu mewakili orang tua laki-laki, Roh Kudus itu mewakili ibu, dan Sang Firman ini mewakili putra. Karena itu mereka tiga itu saling mulai pinter nih, bener gitu. Lu belajar di mana Tong? Udah mulai waras gue liat lo. Gua dari dulu pinter gak? Wah, lu kayak yang baru kenal gua setahun 2 tahun aja, gimana sih? Gua cuman coba menjelaskan biar temen-temen di sini paham gitu loh. Soalnya saya lihat masih banyak yang nggak nangkap pemaham apa yang dikatakan oleh Luga. Biar temen-temen di atas dan di bawah itu paham dengan konsep Tuhan dari kekristenan seperti itu. Jadi seperti itu guys ya, konsep Ngapain gua posisi bokep? Gua punya bini, lu gak punya bini, lu coli sering lu. Gua punya bini. Bentar Bang Dato, jangan. Lu gak punya bini, coli lo. Bini lo jelek. Kita fokus dengan konsep Tuhan Allah kekristenan ini. Bentar. Kita jangan lari kemana-mana. Kita fokus ini dengan konsep Allah Tuhan kekristenan di mana satu sama lain saling membutuhkan. Ini menarik loh ini. Baru sekarang ada konsep Tuhan itu saling membutuhkan satu sama lain. Keren ini. Mungkin ada makanya Tritunggal saling membutuhkan. Benar, Tuhan yang Maha. Oke nih ya. Kalau gue potong dikit. Keren. Gue potong dikit. Mungkin ada yang dari teman-teman dari Kristenan yang kasih pendapatnya. Sebentar bro ya. Ketika seorang suami pengen punya anak, dia bisa nggak ngegosok-gosok titiknya, ada yang bunting? Kan nggak bisa. Kan harus butuh perempuan. Baru bersetubuh, baru hamil. Nah kalau cuma digosok-gosok di pohon kasih datuk, ya nggak ada yang bunting. Dari mana lo tahu? Lu gak punya bini? Fokus. Lu gak punya bini? Nabi kampret lu. Kalau perlu tahu. Nabi lu. Gue udah tahu bini lu. Pasti lu sering nonton nih. Sabar. Lu kan gak punya bini. Ben Abraham. Coba ditanyakan dengan Kristen yang lain, Pak Binsar nih. Tadi kan konsepnya Luga begitu. Kalau Bapak tanpa firman bisu. Binsar, ini kan menurut Binsar, ini konsep dari nabi kekristenan yang bernama Nabi Luga Tambunan itu konsep ketuhanan. Iya. Jadi begini ya. Begini teman-teman. Konsep
Tritunggal, gini, Allah kami itu ialah Bapa di surga. Bapa di surga ini mempunyai firman dan roh. Itulah kau Tritunggal itu. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu firmannya Bapa yang jadi manusia, mengambil kodrat kemanusiaan seperti kita. Gitu loh, Bang Billy. Berarti kalau Bapak tanpa firman bisu gitu, seperti yang dikatakan Luga gitu, benar? Bro, firman itu nikmat pengetahuan Allah. Sekarang saya tanya, Allahmu punya pikiran enggak? Sekarang kalau kan Masalah punya pikiran. Allah kami itu punya pikiran. Allah punya pikiran. Kata-kata. Kalau dalam Nah, Islam, sekarang saya tanya Tuhan nih, itu tidak Allahmu sama itu punya dengan pikiran Laisa nggak? kami selisaiun. Laisa kami selisaiun. Dia tidak sama dengan siapapun dan dengan apapun. Begitu juga di Judaism. Oh, berarti nggak Tuhan punya itu, dia. Hashem itu Nggak tidak punya. sama dengan apapun dan siapapun. Itu ada di Yesaya, itu ada di Yeremia 10:16. Jadi kalau ditanya punya pikiran, kan dia tidak sama dengan Iya, manusia, jelas. kan dia punya pikiran. Ya berarti nggak punya, langsung aja jawab. Berarti Muter mulu kok. Punya apa enggak? Bukan kau yang ditanya Luga, bukan kau yang ditanya Luga. Binsar yang ditanya. Punya apa enggak? Muter-muter jawabnya nggak punya, gitu dong. Diam Tuhan kau tidak Luga. memerlukan Kau anak pikiran bocoran untuk bisa kontol. Diam berpikir. kau. Yang ditanya si Binsar. Diam kau. Bentar, yang lain santai. Masa Tuhan punya pikiran? Bentar. Tuhan tidak perlu punya pikiran Tuhan punya untuk bisa otak. berpikir. Tuhan tidak perlu punya mata untuk bisa melihat. Tuhan Siapa tidak yang ngajarin perlu kau punya kayak ngomong telinga kayak untuk begitu? bisa mendengar. Tuhan Siapa tidak yang perlu ngajarin punya kau? hidung Diam untuk kau, bisa Luga, mencium. diam. Artinya Jangan ngosor aja. Tuhan tidak memerlukan apapun dan tidak memerlukan siapapun. Karena kalau Tuhan memerlukan apapun dan Tuhan memerlukan siapapun, malah gugur kemahakuasaannya. Itu konsep dalam Islam.